Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya mau bahas tentang Hyper VTEC ya, Hyper VTEC pada sepeda motor CB400 ya. Di sini menggunakan sistem variable valve ya, timing, lift, kemudian dikontrol secara elektronik ya, itu singkatan VTEC ya, variable valve, timing, and lift, electronic control. Kita lanjut ya. Nah, ini camshaft ya, camshaft. Ada lobe tonjolan untuk intake, ada lobe tonjolan untuk exhaust ya. Ini untuk SOHC. Sedangkan DOHC ya, seperti pada di sini ya, itu batang intake ya, terdiri dari 8 lobe. Jadi tiap silinder menggunakan 2 buah intake, 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 total jadi intake-nya ada 8 tonjolan. Nah, sedangkan di antara intake tersebut adalah bracket atau bearing ya, untuk menahan batang cam tersebut pada posisinya. Nah, di sini yang menarik adalah bahwa saat RPM rendah, ternyata untuk Hyper VTEC itu klep intake hanya diaktifkan 1, klep exhaust pun hanya diaktifkan 1. Dalam artian aktif dan tidak aktifnya seperti ini ya. Saya sebentar. Di sini saya pegang ya, ini batang klep ya, mudah-mudahan kelihatan jelas ya, ini batang klep. Nah, untuk Hyper VTEC ya, maaf saya agak lambat membaca singkatan ini karena kemarin-kemarin itu sering disebutnya VTEC ya, sedangkan V itu bahasa Inggris, tag-nya bukan bahasa Inggris, jadi campur aduk. Nah, kalau mau pakai bahasa Indonesia ya VTEC, kemudian kalau mau pakai bahasa Inggris ya VTEC. Oke. Nah, ini batang klepnya. Kalau yang bekerja normal, tempat pasang apa istilahnya, kuku klep ya, kuku klepnya itu tetap di atas normal seperti klep-klep yang teman-teman lihat pada umumnya. Nah, sedangkan untuk Hyper VTEC ya, posisi kuku klepnya itu agak
lebih rendah. Jadi kira-kira dari ujung atas ini turun sekitar 15 mili ya. Kenapa? Nah, ini karena di klep yang berfungsi dan diatur oleh VTEC itu lebih pendek dan bagian atasnya lebih menonjol karena saat bekerja di bawah putaran 6300 klep ini tidak ditekan, artinya dia melewati sebuah lubang. Nah, lubang ini kan ini mungkin lebih jelas dengan penjelasan ini. Nanti juga saya kasih link di bawah dan ada gambarnya juga ya di sini ya. Jadi di dalam bucket lifter ini ya, di dalamnya itu ada konstruksi satu lagi ya. Ini unit yang bolong, di atasnya tetap ada shim ya, ada bagian shim di sini untuk mengatur kerenggangan klep. Nah, saat cam menekan ya, tekanan dari cam itu tidak diteruskan ke katup. Jadi hanya lewat bagian yang bolong ini ya, bagian yang bolong, cam menekan, bucketnya turun ya, bucket lifter turun, tapi klep tidak turun, tidak terbuka. Nah, jadi di konstruksinya sini ada dua buah per, satu per untuk bolak-baliknya lifter bucket. Nah, sedangkan pada satu per lagi itu untuk naik turunnya klep. Nah, waktu RPM mesinnya naik ya sampai di atas 6300 ya, elektronik kontrol ini akan mengaktifkan jalur oli. Nah, jalur oli bertekanan ini akan masuk lewat lubang dinding lifter ya, bucket lifter ini ada lubang masuk ke sekeliling unit VTEC-nya ini, kemudian mendorong piston yang warna hijau ini ya. Saya gambar warna hijau. Nah, ini akan bergerak sehingga menutup lubang di sini. Nah, waktu camnya menekan, karena di sini sudah ada ganjal yang hijau ini, maka tekanan dari cam akan diteruskan ke batang klep ini. Teruskan batang klep ini sehingga klep ini terbuka. Jadi pada putaran tinggi akan menggunakan dua buah intake dan dua buah exhaust. Sedangkan waktu putaran di 6000 ya, dari idle sampai 6000 itu hanya menggunakan satu klep intake dan satu klep exhaust ya. Hasilnya ada di grafik nanti di sini, grafik di sini. Kemudian saya juga akan bandingkan dengan grafik pada sepeda motor DOHC ya. Ada DOHC CB 150 yaitu motor saya sendiri. Ada grafik dynonya, kelihatan powernya juga. Memang kalau bagian bawah untuk DOHC yang selalu terbuka itu ada gelombang ya. Apalagi untuk Hyper VTEC ini CB400, camnya sebetulnya sudah high lift. Sudah high lift yang akan makin buruk lagi posisi power di bawahnya karena terlalu banyak bukaan, ngempos ya. Dia hanya bagus di putaran tinggi 6300 ke atas. Sedangkan di 6300 ke bawah kalau dibuka terlalu banyak hasilnya tidak bagus ya. Lebih bagus tetap kalau cuman hanya dipakai satu. Jadi aliran udara yang pelan karena hanya melewati satu lubang, dia kecepatannya akan meningkat. Nah, kecepatan meningkat ini akan menimbulkan pusaran, campuran bahan bakar lebih baik, dan ada efek juga bahan bakar bisa dan udara bisa masuk lebih banyak ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kalau masih ada yang belum jelas bisa tulis di bawah di kolom komentar.
Terima kasih sudah menyaksikan dan kita belajar bersama-sama. Sampai ketemu lagi.